Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai lagi pertemuan keempat, yaitu membahas tentang metode harga pokok proses. Ya, metode harga pokok proses ini adalah yang pertama membahas tentang pengaruh adanya produk hilang pada awal proses perhitungan pokok tadi. Jadi pengaruh hilangnya proses pada perhitungan harga pokok. Jadi saat kita melakukan produksi ada kesalahan, ya. Jadi produksi satu akan muncul nanti dianggap kayu yang panjang itu ternyata dipotong berapa mili, nanti dihitung itu adalah ban yang hilang, ya. Nah, sini adalah bahan produk proses yang dianggap belum menyerap biaya produksi departemen yang bersangkutan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan unit ekivalen. Jadi produk hilang awal proses adalah produk proses yang dianggap belum menyerap biaya produksi pada departemen yang bersangkutan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan unit ekivalen. Ini adalah produk hilang awal proses. Jadi proses dianggap menyerap biaya produksi departemen yang bersangkutan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan unit ekivalen. Nah, itu ya. Jadi produk tadi menyerap biaya produksi departemen yang bersangkutan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan unit ekivalen. Terus pada departemen pertama mengakibatkan meningkatnya harga pokok produk per unit. Departemen meningkatnya harga pokok per unit, ya. Jadi departemen pertama mengakibatkan meningkatnya harga pokok produk per unit. Terus departemen pertama mengakibatkan meningkatnya harga pokok produk unit. Pada departemen kedua seterusnya mengakibatkan menaiknya harga pokok produk yang diterima dari departemen sebelumnya. Nah, jadi ada departemen di mana produk yang hilang tadi akan bersangkutan akan masuk ke perhitungan unit ekivalen. Jadi departemen pertama mengakibatkan meningkatnya harga pokok produksi ke dalam produk unitnya tadi. Departemen kedua yaitu seterusnya mengakibatkan meningkatnya harga pokok produk yang diterima dari departemen sebelumnya. Jadi ada peningkatan, kenaikan harga pokok produk yang diterima dari departemen sebelumnya. Menaikkan harga per unit yang ditambah dengan departemen produk setelah departemen pertama. Jadi ada peningkatan, peningkatan produk departemen tadi menaikkan diterima departemen sebelumnya dan menaikkan produk departemen yang pertama tadi. Terus pengaruh produk hilang dalam melanjutkan harga pokok produk lanjutan tadi adalah produk hilang akhir proses. Dalam akhir proses dianggap menyerap biaya produksi yang dapat bersangkutan sehingga diperhitungkan dalam penentuan ekivalen. Jadi produk yang hilang tadi menganggap bahwa produk penyerapan produk tadi bersangkutan sehingga mempertimbangkan penentuan unit ekivalennya. Nah, itu adalah produk dianggapan tadi. Jadi bersangkutan sehingga mempertimbangkan perhitungan harga pokok. Harga pokok produk hilang akhir proses harus diperlakukan sebagai tambahan harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen berikutnya. Ini ya. Jadi harga pokok hilang akhir proses harus diperlakukan sesuai dengan tambahan harga pokok produk selesai tadi transfer ke gudang. Penambahan harga pokok hilang menyebabkan harga pokok persyaratan produk hilang sesuai dengan transfer departemen berikut menjadi lebih besar tadi. Ini ya. Jadi menghilangnya tadi produk yang selesai ditransfer ke departemen berikutnya menjadi lebih besar. Terus ada perhitungan harga pokok awal tadi. Jadi formatnya tadi produk hilang pertama, laporan departemen pertama
jika ada produk awal proses, laporan produk selesai, data produksi dimasukkan dalam proses, produk selesai ditransfer ke departemen kedua, produk dalam proses akhir untuk hilang awal proses. Jadi adalah perhitungan produk tadi. Akhir diberikan format laporan tadi. Terus data masukan selesai ditransfer ke departemen kedua, produk yang hilang proses akhir, hilang awal proses. Jadi ada BPB, BTK, BUP. Jumlah BP, punca BTK dan BUP. Unit equivalennya adalah harga pokok per unit tadi, total biaya produksi, Nah, itu adalah bentuk ekuivalennya. Nah, untuk mencari ekuivalen berarti ya, nah itu berarti unit produk selesai ditambah unit BDB akhir dikali tingkat penyelesaiannya. Harga pokok per unit berarti total biaya dikurangi unit ekuivalen. Nilai BDB akhir unit BDB akhir kali tingkat penyelesaiannya masing-masing F, ya, masing-masing elemen. Nah, itu adalah tingkat penyelesaiannya tadi, tingkat yang dihasilkan. Awal format tadi. Jadi selesai ditransfer ke departemen kedua, dalam proses akhir hilangnya proses, ya departemen pertama tadi, BBB, BTK, BOP dan bioproduksi. Perhitungan harga pokok jadi transfer ke departemen kedua, total harga per unit kali unit produk jadi, BBB, TK, BOP. Jadi harga pokok dalam proses BBB, TK dan BOP. Terus ekuivalennya adalah harga per unit, total biaya produksi dan ekuivalen nilai harga pokok per unit, tingkat penyelesaiannya masing-masing elemen. Itu ya. Jadi harga pokok total tadi, ekuivalen, akhir penyelesaian dan unit masing-masing elemen tadi. Terus format departemen kedua, hilang awal proses tadi ada diterima. Departemen pertama selesai ditransfer ke departemen selanjutnya, produk dalam proses akhir, produk hilang awal proses, ya. Biaya kumulatif yang dibebankan elemen biaya total ekuivalen. Jadi harga pokok departemen 1 di biaya ditambahkan departemen kedua, BB, BTK, BOP. BTK, BOP. Biaya kumulatif divisi kedua jumlah produksi kumulatif total biaya per unit. Perhitungan harga pokok jadi transfer ke gudang departemen selanjutnya, total per unit kali unit produk jadi. Harga pokok dalam proses BBB, BTK, BOP, jumlah biaya produksi kumulatif dan departemen kedua. Ini adalah bentuk tadi, format laporan tadi. Keterangannya adalah pertama yang disesuaikan, total biaya departemen tadi pertama adalah unit diterima. Departemen pertama unit produk hilang awal proses, itu ya. Unit ekuivalen adalah unit produk jadi BDB akhir kali tingkat penyelesaiannya. Unit produk total biaya unit ekuivalen nilai BDB akhir unit BDB akhir kali tingkat penyelesaiannya kali unit masing-masing elemen. Itu. Tingkat masing-masing elemen. Jadi ada produk, tingkat penyelesaiannya masing-masing elemen. Total biaya yang departemen tadi pertama adalah hilang awal proses elemen tadi, produk departemen tadi, ya. Contohnya adalah di sini departemen harga pokok produk departemen 1 sebesar 115, produk departemen B 2000 kilo dan 1500, proses awal akhir 100 sama BB-nya ya tenaga tolong atau BK produk. Terus hilangnya 100 kilo, BPK berarti 38, BTK 26 dan BOP 43. Hitunglah harga pokok per unit yang disesuaikan departemen tadi. Ya, besarnya unit tadi ekuivalen biaya bahan baku, unit ekuivalen BTK, BOP,
BPB unit departemen 2, BTK unit, BOP unit departemen kedua. Besarnya total harga pokok unit departemen kedua. Nah, jadi 115 dibagi 2000 dikurangi 100 berarti 60 ya, 635. Besar unit valet biaya bahan baku 1600 kali 100 kali 3000 berarti 1900. Besarnya unit valen BTK atau BOP berarti 1650 kali 300 175. Besarnya BOP per unit departemen 2 berarti 38 kali 1900 sama 20. Besarnya BTK unit, BOP unit departemen kedua, BTK 26 bagi 175 15. BP nya 43 sama 75. Itu besarnya. Besar yang dikatakan jumlah yang digunakan tadi. Itu ya. BTK, BOP, BTK, BOP tadi sama besarnya harga pokok yang digunakan dalam proses departemen B tadi. Terus untuk melanjutkan tadi, untuk menghitung harga pokok proses laporan biaya produksi. Data produksi dimasukkan dalam proses produk diselesai, ditransfer ke departemen kedua. Untuk hilang akhir proses, hilangnya akhir proses biaya yang dibebankan departemen pertama, elemen biaya BB, BTK, total BOP. BB, BTK, BOP, biaya produksi, ekuivalen, unit produk. Perhitungan harga pokok tadi. Departemen tadi. Kedua, harga pokok tadi penyusunan karena adanya unit produk akhir proses. Total per unit. Harga pokok jadi transfer ke departemen kedua, total unit selesai penyelesaiannya. Produk jadi. Harga pokok yang di akhir BB, BTK, BOP, jumlah biaya produksi. Nah, itu. Terus keterangan format net pertama, produk hilang akhir proses laporan biaya produksi. Jadi produk selesai tadi, unit produk selesai akhir proses ada harga per unit, total biaya dan ekuivalen. Harga pokok setelah penyusutan berarti biaya produksi selesai. Biaya produk hilang awal proses, unit produk selesai. Nilai BDP akhir nilai kali tingkat penyelesaiannya kali harga pokok masing-masing elemen. Ini adalah proses tadi. Proses hilangnya awal proses, unit produk selesai, akhir departemen masing-masing elemen tadi. Itu. Akhir. Nah, terus diketahui bahwa departemen 1 produk proses 2400, produk selesai 2000, produk dalam proses akhir 300, 100 BB BK, produk hilang akhir proses sebanyak 100 BB 400.000. BTK 30 45. Besarnya ekuivalen biaya bahan baku, besarnya ekuivalen BTK BOP, besarnya BB unit departemen 1, besarnya BTK unit departemen 1 dan besarnya BOP unit departemen 1. 2000 kali 100 ya. Yang ada di soal itu kali 300, 100 berarti 24. Besarnya unit ekuivalen BTK dan BOP berarti 2000, 100 kali 300, 100 berarti 22. Besarnya BB dan departemen 1 40.000, 24. Besarnya BTK unit departemen 1 30, 2050. 13. Besarnya BOP unit departemen 1 45 sama 2025. Format yang dipakai berarti ada produk hilang akhir proses laporan biaya produksi tadi. Berarti data produksi departemen pertama berarti produk ditransfer selanjutnya. Produk akan proses akhir, hilangnya akhir proses. Ya, kumulatif beban departemen 1 tambahkan tadi BTK, BOP, biaya kumulatif. Hilangnya harga pokok produk ditransfer ke gudang departemen selanjutnya. Total harga per unit produk jadi penyelesaiannya. Karena adanya produk hilang akhir proses. Total harga pokok per unit produk hilang. Jika produk tadi ditransfer ke gudang departemen selanjutnya, total harga pokok setelah penyelesaiannya
unit produk jadi, harga pokok proses, BBB, BTK, BOP. Itu ya. Jumlah kumulatifnya, tingkat penyelesaiannya tadi akhir. Jadi ada proses akhir, unit produk ekuivalen, total setelah penyelesaiannya, biaya produk selesai, produk hilang awal, unit produk selesai, sama BDP akhir, unit tingkat penyelesaiannya masing-masing elemen tadi. Itu ya. Itu adalah bentuk penjelasan pertemuan 4 tadi. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan silahkan masuk ke classroom. Pertanyaan.